Halo, selamat malam semuanya. Keep going, we're letting more viewers know you're alive. Okay, TikTok. Ovi Chandra, welcome. Roy Siritonga, panggilan Indonet di Surya, Rudi Wijayanto, Dinda Alenda Chunha, Starisis, Andreas Chu, orang Semarang, Sofia Consilia, in and out, okay. Sambil menunggu, Mimin ambil minuman dulu ya, supaya pita suaranya tetap lembab. Tadi habis melatih kur, jadinya memang agak telat. Oke, terima kasih untuk mereka yang sudah join pada malam hari ini. Jumlahnya telah mencapai 10.000 orang. Kita langsung buka dengan doa ya, agar Tuhan melindungi kita dan menjaganya dari segala sesuatu. Oke, baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh najis, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat-Nya akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami. Untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu. Santo Mikael, malaikat agung, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Wow, malam ini ramai sekali, 21 orang. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu? Malam ini kita mau mulai lagi ya. Baik, Min, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Malam ini kita membahas kembali buku Diary of an American Exorcist, yaitu diarinya buku karya atau sharing yang dituliskan menjadi sebuah buku oleh Monsignor Stephen G. Rossetti. Jadi Monsignor ini adalah seorang uskup di Amerika sono, di Mamarika gitu, dan juga seorang eksorsis yang cukup senior begitu ya. Bukunya baru dikeluarkan ya, apakah 2021 atau 2022, min lupa. Ini bukunya, Diary of an American Exorcist. Sayangnya belum ada cetakannya versi Indonesia. Jadi puji Tuhan, Mimin dapat kiriman dari kalian ya untuk membahas buku ini. Min, bahas buku ini, Min, walaupun masih dalam bentuk PDF. Jadi ini kisah pertempurannya dia melawan setan dan segala antek-anteknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini jadi pelayanan mereka
sehari-hari. Nah, untuk mereka yang sudah ikut live sejak buku sebelumnya adalah buku Pater yang sudah almarhum, yaitu yang sangat terkenal itu yang kisahnya sering dijadikan kisah-kisah di Hollywood. Father almarhum Gabriel Amort ya. Pope Exorcist adalah salah satu kasus beliau ya. Oke, malam ini kita sampai pada halaman berapa ini ya? Ya inilah pokoknya halaman PDF, nggak ada halamannya di sini. Kita bahas pelan-pelan. Theological reflection, jadi refleksi teologis. Oke, sebentar. Kita lihat ya. Kalian sudah ngomong apa di sini? Salve. Oke, baik. Min, tolong jelasin lagi dong dukun yang pakai darah Kristus dalam ritualnya. Seperti apa dukunnya? Dia dapat darahnya dari mana? Apakah dia bisa konsekrasi sendiri? Apakah dia cuma pakai anggur biasa tanpa konsekrasi? Ataukah dia menganggap itu darah Kristus? Ya, nggak mungkin ya yang bisa konsekrasi anggur menjadi darah Kristus itu hanya imam. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai hierarki daripada demon atau hierarki iblis. Nah, kita tahu ya bahwa iblis, malaikat atau setan asalnya dari malaikat baik yang memberontak, kemudian jatuh ke dalam dosa melawan Tuhan karena ingin menjadi seperti Allah itu sendiri, dan kemudian terlempar dari surga, dihancurkan oleh malaikat agung Mikael dan penghulu-penghulu malaikat lainnya yang tentu saja dengan kekuatan Tuhan. Jadi yang satu tetap berada di sisi Tuhan, yang lainnya Lucifer dan ante-antenya memberontak dan terbuang dari surga. Nah, kita mau melihat di sini bahwa malaikat itu nggak sama, nggak setara dalam hal kecerdasan dan kekuatan. Kita tahu semuanya ada banyak sekali malaikat. Ini langsung baca Indonesianya saja ya, karena kalau bahasa Inggris takutnya 2 kali baca waktunya lebih lama, sehingga kita perlu lebih panjang waktu untuk membahas beberapa buku ke depan, begitu kan? Oke, jadi bahwa malaikat ini nggak sama dalam atau nggak setara dalam kecerdasan dan kuasa atau kekuatan ya. Yang melainkan mereka dibagi menjadi 9 paduan suara ya. 9 choir katanya dikatakan di sini, into 9 choir. 9 choir. Existing itu maksudnya berada di sebuah hierarki alamiah dalam tatanan yang satu lebih kuat gitu, atau yang satu lebih besar kuasanya daripada yang lain. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya begitu. Oke, di sini dikatakan meskipun penggambaran yang tepat dari 9 choir itu atau paduan suara 9 itu mungkin sedikit berbeda di antara para penulis. Nah, Santo Thomas, tentu Santo Thomas Aquinas ya, Santo dan juga pujangga gereja, di mana karya yang paling terkenal itu adalah Summa Theologi. Nah, siapa yang pernah berjumpa dengan buku Summa Theologi atau pernah mempelajari buku itu buku yang luar biasa. Di dalamnya berusaha dijelaskan seluruh teologi iman Kristen, mulai dari Allah, kemudian penciptaan, nah kemudian karya Allah dalam penciptaan, kemudian Yesus Kristus, lalu sakramen, lalu kembali ke Allah lagi. Itu sebuah siklus. Dia menjelaskan semuanya. Nah, malaikat-malaikat ini dijelaskannya dalam topik tentang penciptaan atau creation. Itu luar biasa, dan sampai sekarang buku itu masih menjadi rujukan. Ya. Nah, Santo Thomas Aquinas, dia menulis buku itu untuk mahasiswa teologinya abad ke-13. Beliau adalah doktor gereja, juga seorang santo yang luar biasa pintarnya. Nah, walaupun ada beberapa pendapat tentang 9 choir itu, tapi Santo Thomas mengutip otoritas kitab suci.
dia mencantumkannya dari malaikat yang tertinggi ke yang terendah ya. Yang tertinggi diantaranya adalah serapim, cherubim, kemudian thrones ya. Thrones itu singgasana. Kemudian dominasi, berikutnya virtues atau kebajikan, terus kekuasaan, kemudian principalities itu kerajaan, archangels malaikat agung, dan angels malaikat biasa. Ya, nah kita lihat ada pertanyaan apa di sini. Min, pertanyaan tadi belum terjawab Min di komentar. Sebentar. Mana yang lebih dulu? Setan jatuh ke bumi atau bumi jatuh ke setan? Maksudnya gimana nih? Hore, dapat gift, thank you ya. Nah, itu sudah dijawab Dinda. Setan jatuh dulu. Kan yang godain Hawa si setan yang berbentuk ular ya. Oke. Mana yang lebih dulu nih, setan jatuh ke bumi atau penciptaan manusia? Setan dulu yang terjatuh. Nah, ya. Penciptaan manusia itu kemudian. Ya. Sehingga isu-isunya nih ya, dengar-dengarnya nih ya, isu-isu tangga ini ya. Salah satu penyebab setan jatuh adalah dia nggak setuju ada penciptaan berikutnya yang bernama manusia, yang juga punya jiwa dan punya raga. Dan kemudian Allah Sang Maha Pencipta itu akan turun dan menjadi manusia dan mengilahikannya. Nah, isu-isunya dia nggak senang begitu loh. Itu salah satu sebab pemberontakannya dia ya. Jadi ini salah satu pendapat begitu. Ya, tetapi pendapat yang paling utama yang adalah kita pegang adalah jelas sekali ketika dia menggoda si Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ingin menjadi seperti anak Allah ini adalah tema besar yang membuat dia juga pada akhirnya terlempar dari surga. Dia juga ingin menjadi seperti Allah dengan kekuatannya sendiri di luar batas kodratnya, begitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Min mau tanya, kalau malaikat kan ada yang jatuh dan jadi jahat. Kalau iblis ada nggak yang di jalan Tuhan? Tobi. Ya, ini oke, ada yang mungkin bisa bantu Tobi. Nah, ini kalau Tobi sejak awal ikut kita pasti tahu lah ya. Ya nih. Oke, Tobi sambil mendengarkan Mimin, nanti teman-teman akan bantu jawab ya. Nanti kalau teman-teman salah nanti akan Mimin pencet hidungnya. Tenang aja, Tobi. Sambil kita lanjutin ya. Ya, begitu dark side. Wah, sisi gelap seperti sebuah retret. Ini ada retret yang berjudul sisi gelap. Keren. Nah, itu dark side sudah jawab. Nggak ada iblis yang di jalan Tuhan. Dulunya semua malaikat di jalan Tuhan. Jadi iblis itu memberontak terhadap jalan Tuhan itu karena ia ingin menjadi seperti Tuhan begitu. Dia memberontak dan akhirnya terbuang dari surga, dan keputusan mereka itu radikal dan tetap dan tidak bisa berubah. Jadi itulah sebabnya iblis nggak bisa bertobat. Begitu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah 9 tahta, 9 choir, 9 paduan suara. Nah, ayo kita intip yuk. Seperti apa sih 9 tahta itu? Tapi aduh, nanti waktunya kepanjangan. Ini kalian boleh coba googling sendiri. Serapim seperti apa, cherubim seperti apa, throne seperti apa, domination seperti apa, fortress, power, principalities, archangels, and angels seperti apa. Nanti boleh mereka punya fungsi masing-masing. Jadi intinya begini, 3 yang tertinggi, serapim, cherubim, dan thrones itu lebih melayani di tahta Allah, nggak kemana-mana. Begitu ya. Domination, fortress, power ini dan principalities juga nggak berhubungan langsung dengan ciptaan yang lain atau manusia. Yang seringkali diutus untuk melayani manusia adalah 3 yang terbawah nih, principalities, archangels atau malaikat agung, dan juga angels. Nah, menurut beberapa tafsiran
mengatakan bahwa malaikat Mikael itu adalah golongan daripada serafim, demikian juga Lucifer, golongan daripada serafim. Begitu kata beberapa bapak-bapak gereja. Ya, tapi ingat, semuanya adalah pendapat teologi, bukan doktrin gereja ya. Semua itu ya termasuk ini juga. Nah, kalau ini sendiri sih didasarkan pada kitab suci memang di Kolose dan Efesus. Nanti boleh lihat ayatnya barusan di video yang Mimin posting ya. Nanti dilihat di VT yang Mimin posting dalam mempromosikan live ini. Nanti dilihat lagi. Oke. Ya, baik. Terima kasih sama-sama Dinda. Itu mah pernyataan iman sebelah. Apa Lucifer sama setan entitas yang sama? Ya, Lucifer itu julukan saja. Lucifer itu juga bisa dikenakan artinya lux vere, artinya lux itu cahaya, vere itu membawa, si pembawa cahaya atau light bearer dalam bahasa Inggrisnya. Itu bisa dikenakan pada siapapun, termasuk Kristus. Kristus kan membawa cahaya. Begitu, itu julukan saja. Nah, lebih terkenal kepada si pemimpin para setan ya, karena manusia juga yang menjulukinya seperti itu ya, dan dia menerima saja julukan-julukan begitu ya, dan pada akhirnya dia menjadi terbiasa dengan sebutan dia sebagai Lucifer begitu ya. Oke. Karena ada konten YouTuber dan TikToker mengatakan ada malaikat di jalan Tuhan, itu penyesatan. Ada malaikat jahat di jalan Tuhan kali maksudnya. Nah, jadi kalimat ini kurang lengkap nih ya. Ya, ketika dia sudah jatuh, dia nggak bisa bertaubat lagi. Udah menjelaskan dia kenapa. Karena bentuk mereka adalah roh, sama seperti kita kalau sudah mati, nggak akan bisa bertobat lagi. Kita dikasih ujian satu kali selama hidup ini. Demikian juga malaikat dikasih kehendak bebas yang merupakan ujian bagi dia. Ketika satu kali dia memilih, dia langsung nggak bisa berubah lagi, karena dia sudah hidup di alam roh, sudah tahu konsekuensinya apa, sudah melihat wajah Allah sendiri, tetapi malah memilih memberontak. Nah, itu kesalahannya luar biasa. Oke. Berarti si ular tua itu Lucifer? Yes. Ya, si ular tua adalah bukan ular muda atau bukan ular setengah muda, tetapi ya memang tua. Kenapa dikatakan tua? Karena dia senior, ular senior. Kenapa seniornya? Karena sebelum manusia ada, dia sudah ada bersama antek-anteknya ya. Ya, jadi jangan bingung kalau beberapa eksorsis berkisah tentang si ular tua. Jadi sudah tahu lah maksudnya ya. Berarti jika entitas hidup di alam roh tidak ada kesempatan bertobat, dia juga sudah tahu. Yes, sama seperti kita kalau sudah mati, nggak ada pilihan lain lagi di sana. Kita tinggal mempertanggungjawabkan keputusan kita. Kalau selama hidup ini sebelum mati, selama hidup ini sampai sebelum mati kita memilih Tuhan, maka kehendak kita menjadi terkristalisasi sampai ke sana. Itulah yang menjadi pintu masuk kita. Apakah ke surga yang memilih Tuhan, atau menolak Tuhan, pintu masuk ke neraka. Begitu. Jadi bisa dikatakan tiket bagi kita. Nah, untuk makhluk-makhluk yang pure, yang tidak pernah hidup atau nggak punya raga seperti para malaikat, sejak awal mereka dikasih kehendak bebas. Kehendak bebas adalah tiket yang bisa mereka gunakan, dan keputusan mereka begitu mereka gunakan itu tetap dan tidak akan bisa berubah. Ya, baik, ngeri-ngeri sedap ya menjelaskan tentang ini. Kalian sudah pada berdoa belum? Terutama yang baru join, mesti berdoa sendiri, takut ada serangan balik. Ya, baik. Nah, sekarang kita mau melihat ya di sini ya, kita lanjutkan. Ini paragraf berikutnya. Mimin sengaja nggak tunjuk-tunjuk gini, takut fokusnya berubah. Jadi Mimin di sini saja ya. Nah, oke, baik. After the fall of Satan and his minions, jadi setelah jatuhnya setan dan antek-anteknya, the demons retained. Jadi
malaikat jahat ini, atau malaikat yang telah jatuh ini, atau demon ini, atau Lucifer ini, atau iblis ini, ya gitulah banyak sebutannya, mempertahankan their natural hierarchy, mempertahankan hierarki alamiah mereka, itu dengan iblis berpangkat lebih tinggi yang memiliki kecerdasan dan kekuatan alami itu lebih besar daripada iblis yang tingkatannya lebih rendah. Pengalaman tim dalam mencoba mengusir setan tingkat tinggi versus setan tingkat rendah adalah bahwa perbedaan kekuatannya tersebut ternyata sangatlah besar. Setan berpangkat lebih rendah itu jauh lebih mudah untuk diusir. Ketika seseorang bertemu dengan setan yang berperingkat lebih tinggi, itu udah dapat dipastikan secara eksponensial lebih sulit untuk mengusirnya. Ya. Oke, baik. Sampai di mana? Kita naikin lagi. Di neraka, in hell. Nah, sekarang kita bercerita tentang neraka. Tadi kita sudah melihat hierarki malaikat ya, yaitu malaikat yang baik. Nah, sekarang kita mau melihat hierarki malaikat yang jahat. Di neraka itu ada juga semacam tatanan, tetapi tidak didasarkan pada love and unity, cinta dan persatuan. Nah, but upon domination, tapi berdasarkan dominasi, fear, ketakutan, and evil, kejahatan. Santo Thomas mencatat, setan-setan itu pada dasarnya nggak sama, dan karena itu di antara mereka terdapat suatu preseden alami. Ya, preseden itu itulah yang membedakan mereka daripada yang lainnya. Itu seperti sebuah kodrat ya, kodrat alamiah. Yang satu ada yang lebih kuat daripada yang lainnya, begitu. Jadi selain itu katanya setan-setan itu secara alami tunduk pada yang lain. Yaitu, dan karena itu tindakan mereka tunduk pada makhluk-makhluk yang di atas mereka, begitulah. Jadi mereka juga saling tunduk terhadap setan yang lebih kuat. Karena kejahatan iblis, narsisme, dan kebencian yang membara, otoritas di neraka dijalankan dengan cara yang paling brutal. Nih, katakan in the most brutal of fashions. It is self-serving, harsh, and sadistic. Jadi, itu benar-benar melayani diri sendiri, maksudnya egois ya. Terus kasar dan sadis. Jadi kalau ada ketemu orang-orang yang seperti ini, wah, kok mirip setan gitu ya. Ya. Nah, ironisnya di sini. Ironisnya para setan tuh menolak untuk taat kepada pencipta mereka yang pengasih. Ya. Yang akan memberi mereka kebebasan sejati. Sebaliknya, mereka berakhir sebagai budak iblis tingkat tinggi dan akhirnya ya budak setan. Setan adalah yang paling tinggi ya. Setan S dengan S besar itu maksudnya itu Lucifer. Nah, setan dengan S besar itu Lucifer, pemimpin yang tertinggi. Jadi mereka berakhir seperti yang Yesus peringatkan, sebagai budak dosa, slaves to sin. Yohanes 8:34. Coba kita lihat Yohanes 8:34 berbicara tentang apa. Yohanes 8:34.
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa atau budak dosa." Kita tahu siapa yang menjadi rajanya kan? Baru tadi disebut. Oke, baik. Ada yang nanya, Min, apa kejatuhan malaikat Watcher dalam Henok itu benar dalam iman Katolik? Terus Dinda mengatakan, emang kitab Henok diakui kah oleh magisterium? Heyo menjawab, Henok tidak masuk kanon Alkitab kita. Sementara yang tidak diketahui, menjawab lagi, jadi Henok sesat kah? Cak Endut menjawab, belum tentu karena penulisnya saja belum diketahui pasti. Sementara si Heo membalas, nggak bisa bilang sesat juga, tapi itu tidak masuk dalam kanon Alkitab kita. Tambahkannya lagi, kalau kitab Henok bisa tanya ke teman-teman Ortodoks Oriental yang itu masuk Alkitab mereka. Nah, ya, kita tidak pegang kitab Henok ya. Untuk mereka yang pegang kitab Henok kemudian bertanya kepada Mimin, tentu Mimin nggak tahu. Karena di luar teologi kita, itu ya. Kalau Mimin sih tentu lebih pegang apa yang menjadi ajaran gereja, yaitu kanon kitab suci yang kita pegang dan juga ajaran Bapak gereja dan para pujangga gereja dan para santo santa yang adalah praktisi hidup rohani dan spiritualitas yang benar-benar sudah terbukti dan menjadi teladan kita. Baik. Nah, kita lihat di sini. Kita lanjutkan ya. Slimed by demons. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kok terjemahannya begitu? Slimed by demons. Dilangsingkan oleh iblis. Nah, terjemahannya begitu. Slim kan langsing ya. Ini maksudnya bagaimana? Baik. Coba deh kita baca-baca dulu. Mungkin nanti baru kita mengerti. Oke, ini ya. Setelah beberapa menit berdoa, setan-setan itu termanifestasi maksudnya. Jadi maksudnya ceritanya begini. Ada orang datang nih ya. Jadi ada yang menjadi korban kerasukan datang dan minta doa. Nah, kemudian setelah beberapa menit didoakan, demon-demon yang ada di dalam orang kerasukan ini kemudian bermanifestasi. Jadi mereka mengibas-ngibaskan jari ke arahku, kata Monsinyur Rossetti, dan menggelengkan kepala ya. Nah, kemudian saya memerintahkan demon-demon itu untuk pergi, dan jawaban mereka cukup jelas, no, tidak. Nah, paragraf berikutnya, then came a mocking, evil smile over the person's face. Kemudian muncul senyum ngejek dan jahat di wajah orang tersebut, si korban kerasukan ini. Jika ada keraguan, apakah wanita ini benar-benar dirasuki atau enggak? Nah, jelas sekali keraguan itu telah hilang. Karena the look, tatapan si korban tersebut menunjukkan penampakan kesombongan yang luar biasa dan penghinaan total. Di itu tampak sekali enggak ada kebaikan, tidak ada belas kasih, tidak ada kepekaan, hanya penghinaan. Dan saya merasa diejek dan dilangsingkan, mungkin maksudnya dilucuti, begitu ya. Slim. Nah, untuk mereka yang sudah makan asam garam atau sering ikut pelayanan deliverance atau eksorsis, pasti mengertilah tatapan ini. Nah, itu juga menjadi penyebab untuk Mimin Amatim langsung tahu ini kerasukan atau bukan. Salah satunya penampakan ini. Tampak jelas di mata si korban. Apakah itu dia atau bukan ya? Tapi kita juga bisa maklum dengan mereka yang nggak bisa membedakan ya, atau yang nggak memiliki karunia discernment ya. Jadi masih bingung. Apakah ini gejala psikologis, gejala mental, atau dia cari perhatian saja, atau dia berpura-pura saja, atau sungguh-sungguh kerasukan. Ya, ini salah satu.
yang bisa kita gunakan. Selain tentunya disuruh menyebut nama Yesus. Oke, baik. Apa ini? Oh begitu ya, Min juga baru tahu kalau masuk ke dalam Henok masuk di dalam kitab ortodok. Min, aku Katolik, tapi kenapa ya? Kenapa? Sementara kita cek lagi ini, Min salah ketik. Kenapa? Kenapa? Min, aku Katolik, tapi kenapa? Aku penasaran sama konspirasi Vatikan. Salah nggak sih? Ya nggak apa-apa. Baik juga. Ya. Di satu sisi kita juga harus mengapresiasi bahwa Gereja Katolik mantap sekali. Gereja adalah gereja yang kudus, tapi juga sekaligus di dalamnya terdapat orang-orang berdosa yang ingin menjadi kudus, yang tetap mau bertobat. Jadi itu bukan sebuah sekolah kesempurnaan. Bukan sebuah sekolah yang sempurna, tetapi sekolah untuk menjadi sempurna. Nah, ada di dalamnya seperti kasus-kasus itu dengan cepat ditangani. Bahkan kalau kita melihat pelecehan seksual di Prancis, itu justru gereja yang mengundang para auditor, para penyelidik independen, ya, karena gereja berpihak kepada kebenaran. Ya kalau memang salah aja, ya, tidak boleh ditutup-tutupi, dan ini harusnya menjadi teladan untuk agama yang lain juga. Ya, yang salah jangan dibela, yang benar harus diperjuangkan. Begitu. Justru ini bersyukur bahwa kita yang tidak sempurna ini tetap mau datang kepada Kristus untuk minta disempurnakan. Ingat yang kemarin kita live waktu Katekisme Gereja Katolik, kenapa justru pemungut cukai, pelacur, orang berdosa yang justru datang kepada Yesus, sementara mereka yang para kaum religius Israel seperti orang Farisi, orang Saduki justru mencemooh, meremehkan, mengatakan Yesus nggak selevel lah, Yesus kerasukan setan dan sebagainya. Ya, sejauh dalam hati kita ada sebuah kerinduan untuk melayani Dia, kerinduan untuk mencintai Dia, tentu kita akan menghadapi kelemahan-kelemahan kita sendiri, dan kita datang kepada Yesus untuk disempurnakan. Ingat, gereja adalah sekaligus kudus, sekaligus orang berdosa. Tetapi kita dimudahkan untuk menang karena kita diberi rahmat, dan jika kita mau bekerja sama dengan rahmat, maka kita akan bisa mengatasinya. Bahkan kita bisa dijadikan lebih daripada pemenang. Amin, ya. Oke, baik. Malaikat watcher adalah malaikat yang suka nonton Netflix. Ya. Dan sebagainya. Ya, oke, baik. Min, kalau Vala itu dulunya malaikat juga ya, jadi keingat film Denan. Vala, iya, malaikat jahat. Cuman ya kalau kalian nonton film, jadikan hiburan saja ya. However, tentu banyak yang sudah dipoles ya. Ya, karena kita tahu itu adalah sebuah dunia komersil, dunia yang menjual, dunia yang apa-apa kudu didramatisir, kudu dipoles, kudu dibuat supaya menjadi sangat menarik. Kalau setan digambarkan terlalu lemah untuk melawan Tuhan, jadi nggak menarik dong filmnya. Jadi dibuat mesti jatuh bangun dong pastornya, atau bahkan pastornya dibikin mati lah. Atau konon katanya Iwin belum nonton si film Denon 2, tapi katanya rebutan relikwi ya, sampai setan juga mencari-cari relikwi. Padahal sebenarnya relikwi itu adalah benda kudus yang diurapi. Mirip seperti bayangannya Petrus yang bisa menyembuhkan orang, mirip seperti sapu tangan Paulus yang bisa menyembuhkan orang. Jadi ada urapan Roh Kudus di situ karena kesucian orang yang bersangkutan. Jadi Tuhan berkenan dan Tuhan memberi mukjizat ya. Jadi ada banyak para relikwi santo-santa yang memang memiliki kuasa untuk mengusir setan. Kuasanya dari mana? Dari Tuhan itu sendiri, bukan dari mereka sendiri.
inse, begitu ya. Tapi dari kuasa Tuhan, karena Tuhan berkenan terhadap cara hidup mereka yang suci dan memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi Tuhanlah yang berperang ganti mereka. Ini ya hal-hal seperti ini. Ya memang kalau contohnya seperti kita membahas seperti ini, memang nggak begitu menarik karena Mimin mengungkapkan fakta dan apa yang kita hadapi di lapangan, begitu. Tapi coba kalau kita jadikan film setiap kasus, nanti ini Mimin buat begini, Mimin buat begitu, pasti jadi menarik tuh. Jadi kalau kalian sudah terbiasa bikin konten, kalian tahulah konten mana yang pasti viral, yaitu konten yang mengundang-mengundang, yang mengawang-awang, yang membutuhkan opini A, opini B, opini C. Begitu. Yang sedikit nyerempet-nyerempet, nah gitu pasti cepat viral tuh. Kebanyakan kasus viral kan sesuatu yang jelek, yang buruk, yang jahat, bukan hal-hal yang tentang hidup suci. Bener nggak? Ya karena memang menarik untuk dikonsumsi ya. Nah, tapi hal seperti ini, menceritakan, share pengalaman dan buka fakta, orang lebih tertarik kitab Henok, katanya lebih menarik. Ya sudah, nggak apa-apa. Begitulah. Ya, kalau terbukti bersalah semoga dihukum uskup. Yes, kita siapapun dia, kita harus tetap mendukung kebenaran ya. Gereja harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oke, terima kasih yang sudah share-share, yang sudah like, yang sudah tap layar, apalagi yang sudah berkirim gift. Wow, luar biasa. Terima kasih ya. Semoga semakin sering kalian kirim gift, semakin banyak giftnya, kalian semakin sehat sejahtera. Amin. Bercanda ya. Doalah yang bikin kita sehat, damai dan sejahtera. Oke, baik. Nah, di sini sudah diceritakan tadi ya bahwa dengan menampilkan wajah yang bengis seperti itu, ya, yang tidak ada belas kasih sama sekali, yang tidak ada kebaikan, dan total penghinaan, itu sudah jelas bukan orang itu yang sedang berbicara, tetapi makhluk yang berdiam di dalamnya. Ya. Nah, kemudian so I walk up to her. Jadi saya berjalan ke arahnya, menatap matanya, meletakkan salib 6 inci di wajahnya, dan mengulangi rumusan kuno ini. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse. Artinya apa? Ini artinya. Ini boleh kalian hafalkan nih, menarik ini. Mungkin ditulis di depan pintu kalian, atau tulis di buku catatan kalian ya, atau ditulis di manalah, di motor atau di mobil nih. Ini keren nih. Ecce crucem Domine, fugite partes adverse. Artinya apa, Min? Ini artinya, behold the cross of the Lord, take flight you hostile powers. Nah, jadi lihatlah salib Tuhan, terbanglah hai kekuatan musuh, atau terbangkanlah kekuatan musuh, atau campakkanlah kekuatan musuh, begitu. Ya, ini dia. Dan kemudian saya sprinkle holy water over her. Kemudian saya memercikkan air suci kepadanya. Nah, setelah dipercikkan air suci itu, tubuhnya ternyata bereaksi dengan keras. Ya, mungkin kalian pernah melihat yang lagi viral itu kan, seorang Romo yang mengetahui bahwa ada yang gak beres dengan anak-anak didikannya. Jadi anak ini tinggal di asrama. Jadi Romo ini juga mengelola asrama, berdiam juga di asrama itu untuk membina anak-anak ini. Jadi ada 2 kalau nggak salah yang kerasukan itu ya. Tapi salah satunya yang di ini ya, yang menjadi viral ya. Jadi ketika Romo itu datang, si setannya kata ngejek ya, seperti orang yang mengejek. Nggak mempan begitu. Nah, ketika dipercik air suci,
dia langsung resting in the spirit, atau terjungkal atau tergeletak kayak begitu. Tubuhnya bereaksi keras. Nah, dalam pengusiran setan, ya, sini. In an exorcism, the demons are engulfed in a holy torture that we believe it worse than the fires of hell. Dalam pengusiran setan, iblis diliputi siksaan suci yang kami yakini lebih buruk daripada api neraka. Nah, ketika mereka terjadi peperangan di situ, ketika dipercikin air suci, ketika ada doa di situ, mereka menggeliat kesakitan. Nah, iblisnya aja bisa teriak ini, panas-panasnya. Ini tidak jarang kita alami ya dalam doa pengusiran setan. Beberapa kali ketika didoakan, setannya teriak panas. Dalam hati mimin, loh bukannya lu di neraka juga panas? Ya, mungkin di situ ada perbedaan api kali ya. Nah, api surgawi yang membakar mereka ternyata lebih menyakitkan daripada apinya kepunyaan mereka sendiri di neraka. Ya, itu tidak jarang terjadi. Oke, kita lihat kalian komen apa ini. Puji Tuhan, gak ada banyak pertanyaan lagi. Semuanya sudah sepi, semuanya sudah tidur. Nah, makin malam, ingat ini malam Jumat ya, malam yang sakral. Minum sedikit. Bagaimana, apakah suara musiknya pas? Sambil beres-beres min, nggak tidur kok, puji Tuhan. Baik, pas, mantap. Mimin hafalin dulu deh, soalnya Mimin ada mengubah settingan ini. Hafalin dulu volumenya sampai mana ya. Oh begitu, baik. Nah, kita lanjutin. Ini ya, sorry, cekuan. Mikrofonnya model apa, Min? Suara Min enak didengar saat menjelaskan. Ini apa nam? Audio Technica ya? Audio Technica atau AT2020. Begitu. Kalau nggak salah harganya waktu itu 2 jutaan ya. Ya, dia ngasih Mimin. Udah lama nggak dipakai. Waktu itu dipikir buat nyanyi-nyanyi begitu kan, puji Tuhan bisa dipakai juga buat live kita ini. Dulu Min pikir wah ini bakal dianggurin 2 tahunan nih, karena kapan kita nyanyi, kita rekaman begitu kan, puji Tuhan ternyata ketika Tuhan memberi melalui orang, pasti ada sesuatu yang dia siapkan gitu ya. Jadi telah tersimpan 2 tahun nggak kepake, ya puji Tuhan sejak kita live ini kepake terus. Mantep. Oke. Min, sekali bahas api purgatorium. Boleh, nanti kita bahas ya sambil jalan. Ya, walaupun nanti juga dibahas lebih lengkap di katekisme setiap minggu malam ya. Jadi kita bagi 2 nih, malam Jumat kita bahas demonologi, dan minggu malam atau malam Senin kita membahas tentang katekisme Iman Katolik. Situ dibahas banyak hal. Salah satunya juga demonologi. Nanti juga itu banyak sekali, lebih luas daripada ini. Ini kan cuma demon aja. Kalau di situ moral masuk, sejarah gereja masuk, Santo Santa masuk, Mariologi masuk. Wow, lengkap banget. Api penyucian juga salah satunya ya. Oke, baik. Mangga sedikit, jumlah kita 12.000 ya. Yang lain malam Jumat mereka lagi mengadakan ritual. Oke. It's called spiritual warfare and appropriately so. Jadi maksudnya ini disebut peperangan rohani dan memang tepat disebut demikian gitu loh.
Oke, aduh nih goyang-goyang sebentar ya. Oke, recently, baru-baru ini seorang penderita atau seorang korban kerasukan ini mengalami sesi intens yang sama. Sesi. Jadi pada saat orang didoakan untuk pelepasan itu, ada yang bisa sekali doakan langsung beres, ada yang butuh beberapa sesi atau berkali-kali, begitu ya. Nah, pada waktu diceritakan ini, baru-baru ini seorang korban mengalami sesi intens yang sama. Dan dia kelelahan selama 3 hari setelahnya. Jadi setelah terjadi peperangan ini, orangnya menjadi lelah. Dia bertanya kepada saya menjawab, ini normal kok, terutama di awal. Jadi eksorsisme adalah perjuangan yang intens memang dan melelahkan secara spiritual. Jadi jangan heran ya kalau ada yang agak menolak pelayanan ini, karena memang lelah, capek, melibatkan bukan hanya waktu tapi juga emosi yang terkuras ya, dan nggak ada duitnya lagi. Jadi ini merupakan sebuah panggilan untuk membantu orang lain ya puji Tuhan lah, biasanya para korban juga mengertilah waktu yang telah dihabiskan para eksorsis atau para pendoa ya mereka juga jika tidak bisa berbalas kasih, setidaknya bisa mendoakan agar mereka dikuatkan dalam rahmat, dalam panggilan, dalam perlindungan, karena mereka tentu saja meresikokan hidupnya ya, bukan hanya diri mereka sendiri tapi juga keluarga dan rumah mereka, karena serangan baliknya memang bukan main-main ya. Jadi ada beberapa orang bertanya kepada Mimin, itu maksudnya begini, Min minta dong formula atau rumusan khusus agar aku bisa kayak Mimin juga bisa mendoakan orang ya. Mimin kasih rumusannya begini begitu ya. Mungkin Mimin posting deh ntar, tetapi tetap nggak akan bisa nggak akan bisa bekerja kalau di antara tim kamu atau semua tim kamu bukan pendoa. Jadi itu sekedar ritual belaka tanpa ada kuasa. Tetapi kalau kamu rajin berdoa, kuasa Tuhan turun atasmu, urapan Roh Kudus terjadi, nggak perlu ritual pun, dengan cukup kamu menyentuh, mereka yang menjadi korban ini sudah bisa merasakan ada kuasa yang mengalir, kuasa Tuhan yang luar biasa lewat dirimu. Jadi memang ini mutlak membutuhkan kekuatan doa dan berusaha hidup menjalankan kehendak Tuhan. Bukan berarti kita mesti sempurna, mesti suci, enggak. Jatuh bangun juga kok, enggak ada orang yang sempurna, enggak ada orang yang suci. Tetapi bahwa kita mau terus-menerus berjuang untuk menjaga hati, menjaga diri agar bisa Tuhan pakai, gitu aja. Enggak perlu menunggu menjadi suci, maksud Mimin. Kapan mau melayani kalau menunggu menjadi suci? Karena enggak akan pernah suci kita. Ya, tetapi kita menjaga diri supaya setan nggak pakai dosa-dosa kita untuk melawan kita sendiri, maksudnya begitu. Ya. Min, kenapa malam Jumat identik sama setan? Begini cara kerja setan, dia seringkali memakai term and condition and istilah-istilah and kebiasaan-kebiasaan yang digunakan manusia. Kalau manusia mengkhususkan hari itu sebagai hari setan, ya mereka ngikut. Tetapi kalau kamu menolaknya, nggak percaya, nggak kena ke kamu gitu loh ya. Cara berpikir mereka begitu simple. Sama seperti orang menganggap hari ini adalah harinya Tuhan. Hari apa? Padahal setiap hari harinya Tuhan, begitu loh. Atau hari Minggu adalah hari baik. Hari apa? Hari baik setiap hari adalah hari baik, begitu ya. Hal-hal seperti ini. Iya, kayak budaya lantai 13 yang identik dengan berhantu. Iya, mirip seperti itu. Itu kan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya kemudian menjadi berkembang, akhirnya menjadi tahyul. Nah, jika sudah menjadi tahyul, biasanya ada saja yang mau menunggangi di situ, ya.
Kembali lagi ini soal mindset, berarti yes, benar sekali. Nah, itulah dia. Ya, cuman pada akhirnya bukan hanya sekedar sebuah mindset belaka jika si manusia ini ternyata ritual di situ, mengadakan persembahan kepada iblis di situ, mengundang atau invocation di situ, dan itu terjadi. Mereka akan datang. Ya, begitu ya. Jadi menunggangi apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Sama seperti jimat ya. Mimin pernah bilang, sebenarnya sih ngomel-ngomel sih sama si orang yang punya jimat ini. Mimin bilang, lu ngapain cari jimat sampai ke Thailand, sampai ke Kalimantan, sampai ke luar negeri. Sini gua bikinin jimat. Ya caranya gimana katanya? Gampang. HP pun bisa jadi jimat, boneka bisa jadi jimat, kayu, baju bisa jadi jimat. Caranya gimana, Min? Kamu tinggal undangnya setan untuk masuk ke situ. Kamu ritual, kamu doa apapun terserah. Misalnya, hai setan datanglah, masuklah di sini. Kamu panggil terus tiap hari. Terus, apalagi kalau ditambah di atas benda-benda seperti itu atau di sekitarnya, kamu lakukan perbuatan dosa. Apakah kamu membunuh di situ? Apalagi kalau sering. Atau kamu berbuat apapun yang jahat yang dilarang oleh Tuhan di situ. Nah, itu bisa terjadi infestation di situ. Ya. Gampangan bikin jimat. Wah, ini Mimin ngajarin bikin jimat dong. Ya, mengertilah jalan pikirannya ya. Barang itu nggak diundang aja, dia sudah ingin menghancurkan manusia memang. Apalagi kalau dikasih kesempatan, wah senang sekali dia. Karena kan memang tujuannya menyakiti hati Tuhan, karena nggak mampu menghadapi Tuhan, dia balas dendamnya ke makhluk yang paling dicintai Tuhan, yaitu kamu dan saya. Jadi jangan sampai terjebak di sini ya. Mahal banget ke Thailand buat nyari jimat. Yes, banyak itu. Kayak kuntilanak, pocong itu pakai skin lokal, di Eropa hantunya pakai jas semua. Ya itu penyesuaian bener, itu bener banget. Kamu nggak akan nemukan kuntilanak, pocong, wewe gombal, gendero di luar negeri. Karena mereka bentuknya roh dan sebuah energi atau kuasa, mereka bisa membentuk diri mereka apa saja. Karena mereka nggak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi jangan mau ditipu bentuknya A, B, C, D, padahal mungkin setan yang sama. Ya, mereka akan menggunakan tahyul-tahyul kita dan kita ditipu di situ. Itulah sebabnya jangan heran kenapa para eksorsis melarang memanggil arwah, melarang bertanya pendapat dengan setan, melarang minta opini mereka, melarang menjadikan mereka teman. Seperti itu, habis manusia dibohongin semua jadi bulan-bulanan mereka. Tidak ada satupun dari mulut mereka yang dapat dipercaya. Mereka hanya bisa kita mintai keterangan sejauh dalam kerangka eksorsis atau deliverance, itu pun dilakukan dalam nama Yesus. Misalnya, siapa namamu? Siapa nama pemimpinmu? Kapan kamu pergi? Mengapa kamu tidak pergi? Jadi benar-benar tanya jawab yang terbatas untuk tujuan pengusiran. Jangan tanya kapan kamu pergi ke mall, kamu punya istri nggak, punya suami, ngapain nanya begitu-begitu. Habis kamu dikerja nanti. Nanti dia minta ini, minta itu, diturutin tuh oleh youtuber, oleh dukun-dukun tuh. Minta kembang, minta ayam hitam, minta apa, diturutin, habis jadi budak setan. Minta telur lah. Aku minta ini, kalau nggak aku nggak mau keluar dari tubuh anak ini. Sering begitu. Nggak pernah Mimin kabulin. Mimin ketawain aja. Ngapain minta sama gua? Minta sama Tuhan Yesus. Wah, dengar Tuhan Yesus tambah takut dia. Begitu ya. Setan Indonesia cacat semua. Jadi seperti ini maksudnya gimana? Min, salah nggak Min? Ketika kita bilang aku tidak takut sama setan di tempat-tempat yang kita yakini itu berhantu. Jadi seperti tentang setan, kalau kita punya Tuhan jadi kita nggak takut. Ya sejauh, ya nggak usah ditantang juga. Kalau dia ganggu, hajar aja. Hajar aja kalau diganggu. Kalau dia nggak ganggu ya udahlah, biarin aja. Kita juga jangan sok-sok pamer, sok-sok beriman, nggak perlu. Hati kita dan Tuhan yang tahu kita beriman atau tidak, bukan? Tidak perlu dengan mempertontonkan, menunjukkan, ya mengetalasekan iman kita dengan, hai setan, sini kau, aku percaya Yesus.
ku hancurkan semua kuburan-kuburan, mau ngapain juga coba. Tapi kalau dia mulai mengganggu atau merasuki temanmu, boleh kamu hajar ya. Gitu. Atau dia mengganggu rumahmu, dia mengatakan, sebelum kamu tinggal sini, saya dulu di sini. Kamu harus memberi saya tempat. Enggak, saya ikut. Jangan mau. Hajar saja. Didoakan, kasih air kudus, tendang keluar ya. Di rumah gua kok, gua beli, gua yang bayar, lu bayar nggak kan gitu. Udah lu kesana, lu ke pohon aja misalnya. Bercanda. Jangan pernah memindahkan setan kemanapun. Kalau kamu mau pindahkan dia, misalnya suatu hari nanti, one day kamu terlibat dalam pelayanan ini, nggak boleh gini ya, pergi kau setan, pergi ke pohon itu, atau pergi kau setan, pergi ke masuk ke tubuh si Ani, atau si Inu, atau si Jokowi, nggak boleh begitu ya. Pergilah ke kaki Yesus, gitu yang paling tepat. Dalam nama Yesus, saya katakan untuk pergilah ke kaki Yesus, atau ke neraka, itu boleh, 2 kali tayang itu, nggak boleh ke tempat lain. Min, bagaimana pandangan Mimin orang yang mengaku indigo? Apakah ada pandangan umum atau khusus dari gereja juga? Sebenarnya untuk mereka yang mengaku indigo nggak perlu ngaku-ngaku sih. Lu indigo atau enggak nanti kan terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Mimin sih enggak begini, tidak mementalkan, tidak mematahkan bahwa enggak ada yang namanya indigo. Ada sebenarnya, tapi ada 2 sumber. Pertama, sumber dari setan itu sendiri, ya bisa diturunkan dari pesugihan orang tuanya atau leluhurnya ya. Yang kedua namanya karunia preternatural. Itu karunia yang sudah ada sejak Adam dan Hawa. Ketika kita dulu masih akrab, masih bisa berbicara dengan hewan, masih bisa bicara dengan binatang, masih bisa berbicara langsung dengan Tuhan, bahkan mendengarkan langkah Tuhan di Taman Eden, ingat gak waktu itu? Nah, karena itu namanya preternatural, itu tetap nempel di orang-orang tertentu. Itu artinya dia lebih PK saja. Lebih PK saja. Dan itu akan berguna jika digunakan untuk pelayanan. Di luar pelayanan kepada Tuhan, bullshit. Ya. Kalau dia pakai sendiri di luar Tuhan, dia pasti akan jadi bulan-bulanan setan. Pasti, pasti itu. Karena setan menganggap itu media bagi dia untuk berkomunikasi dengan orang seperti ini. Bahkan orang ini bisa disisipkan pesan-pesan yang mungkin menyesatkan dan sebagainya. Jadi agak mirip-mirip dengan indigo yang bersumber dari yang satunya lagi, yang setan itu kan. Jadi akhirnya, nah, coba aja dibawa ke dalam pelayanan, itu akan bisa berguna. Nanti kita akan melihat di sini ya, timnya daripada Monsignor J. Rossetti ini ada juga orang-orang yang memiliki kepekaan atau sensitivitas rohani, atau mereka yang dikarunia dengan preternatural. Nanti kita akan lihat di sini ya. Nah, tetapi kalau bertemu sama orang seperti itu, langkah pertama apa yang mesti dilakukan? Tolak aja. Atau kalau kita yang mengalami sendiri, seringkali melihat setan di mana-mana, seringkali mendapat vision tentang setan, tentang masa depan, tentang kecelakaan, tentang yang jelek-jelek yang menakutkan. Tolak dalam nama Yesus. Kalau pada akhirnya itu karunia dari Tuhan, nanti akan berbuah di dalam pelayanan. Hal yang pertama kita lakukan, tolak dan jangan terima. Karena itu bisa menjadi media bagi iblis untuk pakai kita untuk membesarkan kerajaan iblis. Nggak perlu bangga bisa melihat setan, nggak perlu bangga bisa berteman dengan setan. Halah, ngapain? Banggalah bisa berteman sama Tuhan, bisa berbicara sama Tuhan, bisa melihat. Itu yang mesti dibanggain. Ya, bukan indigo-indigoan begitu. Oke lah, indigo kalau di pure indigo misalnya memiliki itu ya, preternatural itu. Kalaupun nggak digunakan untuk pelayanan, nggak ada guna. Ya, begitu. Jadi harus dikembalikan kepada Tuhan. Oke, sudah jelas? Oke, baik. Di desa KKN, tapi di desa KKN harus disembelih ayam, itu maksudnya apa ya? Iya, cara-cara orang duniawi ya begitu. Mereka nggak ngerti bagaimana cara membebaskannya dalam nama Yesus. Ya sembelih ayam lah, ikut apa yang dikatakan setan, diikutin semua. Dan nggak akan beres juga. Nggak akan beres juga. Di luar kuasa Yesus nggak akan pernah tuntas. Percayalah kata-kata Mimin, ya, nggak akan pernah tuntas di luar Yesus itu. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa atas mereka. Di luar nama Yesus pakai kuasa siapa? Pakai kuasa Allah. Allah punya namanya. Allah punya nama. Ya. Oke, baik. Cara membedakan indigo dari setan atau dari Tuhan bagaimana, Min? Gak usah pusing, bawa pelayanan aja.
Kalau dia nggak suka hal rohani, menghindari hal rohani, dikit-dikit sering kerasukan, nah itu bisa dicurigai dari setan. Dibawa pelayanan nanti bisa, kalau dia ternyata bermanifestasi, ada setan yang mau keluar dari tubuhnya, jelas itu bukan dari Tuhan. Nggak usah pusing hal seperti ini, ya. Pukul rata aja, hajar aja, tolak dan hajar. Oke. Bedanya setan sama roh leluhur apa, Min? Nah, ya beda dong. Ya, roh leluhur itu roh manusia yang kita nggak tahu dia kemana. Apakah ke surga, neraka, miskin, kayak bercanda. Maksudnya apakah dia sudah di surga atau bahkan di neraka atau masih di api penyucian. Nah, leluhur itu harus kita doakan. Dalam ajaran Katolik kita mendoakan arwah, ya. Nah, itu agar mereka tentram bersama Tuhan. Begitu. Bukannya dipanggil, bukannya dimintain nomor, bukan diajak perang. Nah, kalau seperti itu jatuh-jatuhnya ke pemanggilan arwah, dan akhirnya yang terjadi adalah ada yang datang yang menyamar sebagai sesuatu. Nih, kita lihat di sini. Kemarin sudah dibahas. Nah, ini dia. Mana ya? Nih. Whom are you dialing? Artinya apa? Artinya siapakah yang sedang terhubung dengan engkau pada saat ini? Nah, jadi ini ceritanya ya, Mimin singkat saja. Ada seorang perempuan yang datang kepada timnya Monsignor Rossetti dengan panik. Dia ternyata memang terkait dengan yang namanya Reiki. Reiki itu seperti apa sih, energi terapi yang sudah dilarang oleh uskup-uskup Amerika, ya. Reiki ternyata bisa menjadi ini media juga bagi iblis untuk intervensi dalam hidup seseorang. Nah, Mimin nggak pernah ikut Reiki, nggak punya gambaran juga, tapi memang oleh para uskup di Amerika sudah dilarang. Ya, kita berpikir pasti mereka lebih tahu, begitu ya. Mungkin ada pengundangan juga di situ, atau mengundang kuasa lain dan sebagainya. Nah, kemudian ketika papanya meninggal, dia mencoba untuk mengontak papanya melalui ini nih, automatic writing, penulisan tangan otomatis, ya, seperti kurang lebih seperti papan Ouija atau papan Oya, atau seperti jalangkung dan sebagainya, atau seperti permainan yang yes no itu, yang setannya kalau engkau dari sini jawab yes atau no, cukup menggeser ini atau menggeser itu, gitu ya. Nah, kemudian dia meletakkan pennya di tangan kanan. Aslinya si cewek ini kidal, gitu ya. Dia letakkan pennya di tangan kanan dan mengundang roh ayahnya, begitu. Jadi, nah, kemudian pen itu kemudian mulai bergerak, dan setelah beberapa bulan dia menerima banyak pesan-pesan cinta dan penghiburan dari, dalam tanda petik, ayahnya, atau begitulah yang dia pikirkan itu pasti ayahnya. Nah, nggak berapa lama, dulu tadinya di utara, sekarang ke selatan, semuanya bertolak belakang. Si roh-roh ini menjadi semakin buruk dan mengancam. Nah, pada akhirnya dia sendiri sadar ini sebuah penipuan, ini bukan ayahku nggak mungkin berlaku seperti ini. Jadi yang saya kontak itu siapa sebenarnya? Itu sebenarnya adalah roh jahat yang menyamar sebagai ayah, atau mungkin yang memanggil leluhur sebagai leluhur dan sebagainya. Dan kemudian ia ketakutan dan kemudian minta dilepaskan, intinya begitulah. Jadi jangan pernah memanggil arwah di sana, ya. Min, lagunya bikin ngantuk. Yang mau mungkin butuh konsul atau butuh sharing atau pingin cita-cita lebih panjang, bisa file Mimin di Telegram, ya. Telegram, ketik aja Komsa KKSM online. Ya, mungkin si Andre kalau masih ada di sini boleh di-share, diketikin Komsa KKSM online. Huruf kecil sambung semua. File Mimin di situ, nanti Mimin masukin ke dalam grup, ya. Baik. Kita sampai jam 12 saja, ya, dikit lagi. Ini ada yang sudah ngantuk ini. Cara bedain kalau itu luhur beneran atau sama gadungan. Ya udah tahu ya, pasti seperti yang cerita Mimin tadi, hati-hati. Karena kita memang dilarang memanggil arwah. Karena roh manusia itu begitu dia meninggal, langsung diadili pada saat itu juga. Apakah masuk surga, apakah neraka, atau masih diproses di api penyucian, ya. Nah,
roh gentengan di mana? Nah, itu sebenarnya bisa dikatakan hampir semuanya atau 95% ke atas itu adalah roh jahat. Seandainya pun ada roh yang datang kepadamu, ya, yang benar-benar yang masih di api penyucian, yang diizinkan Tuhan untuk mengunjungi keluarganya, itu semuanya atas izin Tuhan. Itu yang seringkali terjadi dengan kasusnya Maria Sima ya. Nanti googling deh Maria Sima, seorang visioner api penyucian yang seringkali diizinkan Tuhan mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, jiwa ini datang atas izin Tuhan dan tidak ada kesan ketakutan sama sekali ketika didatangin jiwa ini. Dia hanya minta doa, begitu. Dan bahkan tidak jarang membantu. Oke, nanti kita bicara tentang hal itu di lain kali. Tetapi bahwa pastikan jangan pernah memanggil arwah, jangan pernah menduga-duga yang kau panggil adalah ibumu atau ayahmu. Ya, itu sudah pasti bukan mereka. Ya, itu yang terjadi dengan, kalau kita melihat di film di Netflix ya, ada sebuah TV series yang namanya Near Death Experience. Jadi apa sih namanya itu, mati suri begitulah. Jadi ada seorang, Mimin lupa namanya, pakai Henry apa gitu. Jadi sering dipanggil oleh para selebritis di Amerika, oleh orang terkenal. Jadi ya, jadi dalam petik peliharaan mereka lah, peliharaan dalam arti untuk bertanya kepada arwah ya. Nah, kalau kita lihat di situ, sepertinya enak ya, dia bisa terhubung dengan orang mati. Ketika bahkan dia mengetahui ayahnya hobinya gini, hobinya begitu tanpa dikasih tahu. Nah, begitu. Seperti dia mendapat bisikan tertentu. Kalau kita lihat sepanjang Mimin ikutin ya, Mimin sih tidak menganjurkan sih kalian nonton begituan. Takutnya malah kalian percaya lagi pada dia. Semua pesannya persis seperti ini, loving and consoling. Jadi seperti pesan cinta, seperti pesan menghibur dan menyetujui apa saja yang dilakukan oleh keluarganya. Saya senang kamu sekarang sudah memilih keputusan ini. Saya senang kamu memilih keputusan itu. Saya mendukungmu, macam-macam. Aku jadi nangis. Aduh, terima kasih mama, terima kasih papa, kau masih ada di sini. Ya, sekali dua kali ketemu digituin memang. Nah, nanti hal yang nampaknya seperti manusia itu pada akhirnya ekornya akan kelihatan. Ya jelas ya, karena mereka nggak akan tahan kalau nggak menyakiti atau membunuh manusia. Mereka adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak awal mula, kata Yesus itu jelas sekali dalam Injil. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengundang arwah, menjadikan dia teman, memasukkannya ke dalam boneka, memeliharanya, memberi dia nama, kasih dia susu, kasih dia kacang hijau, dan sebagainya. Dan mengatakan, hantu itu baik, bisa jadikan teman. Kayak film-film Harry Potter lah, film-film apalagi tuh. Itu berita Indonesia sekarang ya. Jangan pernah mau ditipu, kisah naga. Dimintain nomor, jadi ingat waktu di kampung Min, kawan pernah mintain nomor untuk nembak togel. Ya, baik. Mirip di film Talk to Me ya. Kayak apa film itu Mimin nggak tahu. Tapi untuk kalian semua, teman-teman Mimin yang ada di sini, jangan mau tertipu. Panggillah Tuhan, panggillah malaikatnya, panggillah orang kudusnya. Dan kalau manggil Tuhan tuh spesifik namanya, Tuhan Yesus. Ya. Oke, baik, kita lanjutin. Sedikit waktu lagi. Tadi kita sudah maju, sekarang mundur lagi ya. Gara-gara siapa tadi ya? Oh, dilangsingkan oleh demon ya. Ya ini tadi ya, tentang nyata capek dan melelahkan mendoakan doa pengusiran setan ini. But eventually the demons weaken. Tetapi eventually the demons weaken. Tapi memang pada akhirnya setan juga melemah. Sesinya pada akhirnya menjadi kurang intens lagi, nggak seperti sebelumnya ya. Kemudian kesombongan para iblis perlahan-lahan akan menghilang, dan akhirnya mereka pergi sambil merintih, whimper. Ya betul. Jadi kalau kita face to face dengan mereka akan berusaha galak di awal, sumpah serapah, caci maki, bahkan ngancam akan buka dosa kita dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, untuk mereka yang sudah mengaku dosa, yang nggak akan dia bisa buka, dia ngancam doang. Itu tertutup sudah untuk dia. Nah, apalagi ya di sini mau lama-lama
Ntar kalau kita tempur, kalau kita berdoa, nanti dia nangis. Begitu. Nampak kok itu. Sikap mereka itu aneh loh, dalam arti gini loh. Enggak ada yang seperti orang normal. Selalu ekstrim. Nangis luar biasa atau tertawa luar biasa. Kalaupun mereka bertingkah mau berpura-pura normal, itu nampak di mata maupun di sudut bibir mereka. Mereka nggak bisa nipu. Walaupun berkali-kali pada waktu Mimin face to face dengan seperti ini, setannya ngomong sendiri bilang gini, sudah kok, sudah keluar. Sudah kok, sudah keluar. Saya baik-baik saja. Tapi ada satu kata yang dia hilangin. Apa itu? Sudah kok, saya sudah keluar. Kata saya dia hilangin. Sudah kok, sudah keluar. Sambil dia seperti bergerak-gerik mencurigakan lah, gesturnya mencurigakan. Yang Mimin langsung tahu lah belum keluar. Sudah kok, sudah keluar. Ada kata aku yang dihilangin. Sudah kok, aku sudah keluar. Dia hilangin kata itu. Kalau kita kejar lagi, siapa yang keluar? Ya, tapi ya hancurkan saja, langsung ditengking. Kalau kita sudah tahu dia masih ada, jangan dimain-mainin lah. Sudah ya, jangan ikut Mimin ya. Kadang-kadang Mimin bandel, tidak dianjurin. Karena memang sebel sih, capek gitu kan. Kadang-kadang kita jadi pengen guyon juga. Apa itu? Kayak apa film Talk to me ya. Oh, baru tahu setan nggak bersikap. Iya, selalu ekstrim. Kalau nggak kanan, kiri, atas, bawah, nggak bisa di tengah kayak kita. Ya. Atau mungkin itu gambaran kita juga. Gambaran kita sebagai jiwa-jiwa yang gelisah. Sebenarnya karena kita punya daging, jadi orang nggak melihat apa yang terjadi dalam diri kita, kan begitu. Apakah kita sedih, apakah kita panik, apakah kita bejat, apakah kita baik, kan orang nggak bisa lihat karena kita tersembunyi dalam daging. Nah, kalau setan nampak karena mereka roh murni. Begitu ya. Kenapa bentuk setan nggak pernah yang baik-baik, seperti malaikat yang baik? Indahlah, wangilah, harumlah, memberikan ketenangan. Karena bentuk mereka justru sebaliknya. Karena seperti dikatakan oleh Santo Thomas, semakin mereka menjauh dari Sang Pencipta, Sang Kebaikan, Sang Keindahan, Sang Kecantikan, Sang Kesempurnaan, Sang Kebaikan, maka mereka akan berperilaku sebaliknya. Sehingga logikanya lah, setan yang paling jahat, yang paling tinggi tingkatannya adalah setan yang paling tidak bahagia, yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling jauh dari Tuhan. Itu dia. Ya. Puji Tuhan, malam ini kita tidak mengalami lag. Amin. Oke, baik. Nah, ini dia. Ini penting sekali, ya. Pada akhir sesi, kami kemudian melakukan cleansing prayer, doa pembersihan. Kami berdoa agar darah Kristus akan membasuh kami bersih dari kejahatan apapun yang mungkin melekat pada kami. Bukan kejahatan, maksudnya any evil itu apa sih? Dalam arti lebih kepada takut ada roh-roh yang masih nempel, begitulah intinya ya. Jadi itu memang harus doa pembersihan. Jadi we need that spiritual shower. Kami membutuhkan dalam tanda petik mandi rohani. Doa pembersihan lah intinya. Kesombongan iblis dan lendir itu jelek. Nah, lendir katanya. Tetapi mereka selalu dibasuh oleh kasih karunia Tuhan. Nah, biasanya di akhir doa kita di akhir sesi daripada doa pengusiran setan, ya kita harus wajib membersihkan diri, dalam arti doa, Tuhan tolong bersihkan dengan darah-Mu yang kudus. Biasanya teman-teman tuh suka pakai istilah tutup bungkus kami dengan darah Kristus, katanya, sering pakai istilah itu ya, tapi maksudnya tahulah supaya tidak ada celah bagi kuasa iblis untuk bisa intervensi dalam hidup para pendoa itu ya. Biasanya tapi memang sebelum sesi juga kita wajib setelah pantang dan puasa lah, apalagi kalau kasusnya berat ya, kita juga mendoakan keluarga kita di rumah yang kita tinggalkan, mendoakan tempat yang kita gunakan untuk mendoakan ini
ya lampu-lampunya supaya dijaga, ya listriknya, koneksi internetnya mungkin dan sebagainya supaya nggak dihancurin. Nah kadang-kadang kan dia nggak kuat lawan Tuhan, nggak kuat lawan kita sebagai pendoa, yang dihancurin sarana-sarana seperti itu, atau koneksi internetnya dikacauin begitu kan, atau tiba-tiba TikToknya nggak bisa berfungsi dan sebagainya ya. Itu menjadi kesaksian bagi kita bahwa mereka takut sekali dengan pekerjaan pewartaan dan mereka akan merasa dihancurkan. Dengan semakin banyak orang men-sharingkan, ternyata mereka lemah sekali di hadapan nama Yesus. Mereka takut sekali untuk ketahuan kedoknya ya. Oke. Oke, kita satuin lagi deh ya. Round 2, babak kedua. Nah ternyata pakai babak juga ini sudah jam berapa? 5 menit lagi, nggak apa-apa lah. 5 menit lagi. Gimana lagunya? 5 menit lagi. Au, au, au gitu ya. Oke, jangan lupa nanti untuk mereka yang pingin lebih pendalaman bisa, selain nanti kita bisa sharing di Telegram, juga bisa ikutin posting ulang ini di YouTube ya. Jangan lupa di channel YouTube Mimin di subscribe dulu atau juga di share. Sudah banyak juga video-video yang Mimin upload ke sana hasil live kita ini. Semoga bisa lebih banyak memberkati orang. Begitu. Karena kita tahu sendiri, terutama di kalangan Katolik, pengetahuan tentang demonologi itu minim sekali. Bukan hanya di antara para awam, bahkan di antara para biaran-biarati ya. Karena sejak Konsili Vatikan kedua nggak ada pelajaran tentang ini, demonologi dan angelologi. Akhirnya ketika terjadi sebuah kasus, umat akhirnya lari ke dukun, lari ke praktek okultisme, lari ke orang-orang pintar, lari ke anak-anak indigo, bertanya kepada arwah, memanggil arwah, pergi ke dukun dan sebagainya, atau bahkan ke agama lain. Sayang sekali, oh orang Katolik, kamu semua seperti ayam yang mati di lumbung beras. Tidak tahu betapa kayanya, betapa luar biasanya, betapa penuh kuasanya gerejamu sendiri. Oh orang Katolik, seandainya engkau tahu betapa dalam, betapa luar biasanya agamamu dengan ketujuh sakramen yang enggak ada bandingnya itu sama sekali. Ya, gak bisa diganti dengan apapun. Oh my God, kenapa kalian bisa sebodoh itu sampai mencari kepada yang lain? Ya, menjadikan sekali kalau tahu seperti itu. Lah Min, di Kalimantan pasti berdampingan dengan dukun. Kalau dukunnya nggak mau tobat gimana Min? Iya, kalau dia nggak ganggu kita, nggak akan kita ganggu. Tapi kalau dia ngerjain kita ya, kita doakan supaya bertobat. Ya, kita nggak pernah mendoakan dia celaka, nggak pernah doakan dia mati masuk neraka, nggak pernah doakan yang jelas-jelas, enggak. Kita doakan agar dia mengenal Yesus. Biar Tuhan yang atur apa yang terjadi. Nah, puji Tuhan banyak yang bertobat. Itu puji Tuhan banget ya, karena Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan mendampingi setiap pelayanan kita. Tapi ada juga sebuah kasus ketika dukun ini tiba-tiba muncul ketika sedang sesi, nunjuk-nunjuk seperti nantang begitu. Nah, kita nggak tahu jelas dia ngomong apa, atau mungkin dia sedang baca mantra, nggak ngerti. Kemudian dia keluar. Setelah sesi selesai di malamnya, orang bilang itu dukun besar. Dia sedang ngerjain kalian katanya. Dia sedang baca mantra. Itu ketika ditunjukin. Kalian lagi diguna-guna dia bikin sebuah ritual di tepi sungai gitu kan. Kita mah nggak tahu. Dia pengen orang juga, ya kita pasrah aja deh. Udah kita doakan dia aja. Nah, acara selesai. Si dukun itu nggak pernah datang lagi, nggak pernah minta doakan juga seperti teman-teman yang lain ya. Nah, ketika kami sampai ke Pontianak sini, 1 minggu kemudian dengar dia meninggal ditabrak truk. Ngenes katanya matinya. Lah, ya kasihanlah kita. Semoga sebelum meninggal dia cepat bertobat ya. Itu ya. Kita nggak boleh mendoakan yang jahat-jahat kepada Tuhan. Kita harus mendoakan. Ya mungkin dia udah sempat menyerukan nama Yesus atau bertobat sebelum meninggal, kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa menghakimi orang. Ya kita doakan aja pada waktu itu. Ya tapi bahwa ada kejadian seperti ini kita juga kaget gitu. Ya begitu ya.
Ya puji Tuhan ya, banyakkan sih mereka mau kok bertobat. Nah gitu. Oh, terpikir Dinda sama Dian ini sama, ternyata beda. Tadi mirip. Nah, satu Dinda, satu Dian. Oke. Jadi selama dia nggak ganggu, kita jaga relasi. Nggak perlu jaga juga nggak apa-apa. Menghindar juga nggak apa-apa. Kalau kamu merasa nggak kuat dan takut malah bentrok sama dia, ya begitu aja. Ya maksudnya doakan aja dari jauh. Begitu. Ya. Kalau mulai ganggu, hajar aja. Tangking dalam nama Yesus. Oke, baik. In a very rough case, an individual was initially infested with almost 900 demons. Dalam kasus yang sangat sulit, seseorang awalnya dihinggapi hampir 900 setan. Wow, ini sudah legion ini ya. Ini fake, sebuah fakta yang diungkapkan oleh setan hanya ketika mereka di bawah tekanan. Jadi setannya melalui orang yang kerasukan itu yang ngomong, ya tentu ditekan dalam nama Yesus untuk bercerita. Dalam nama Yesus kau katakan sebenarnya, begitu. Nah, karena di luar nama Yesus mereka akan nipu tuh, akan ngomong yang lantai. Walaupun tetap omongan mereka nggak bisa kita jadikan pedoman atau patokan ya, tapi kita jadikan rujukan saja. Nah, setelah berdoa lebih dari setahun, wah bayangkan nih, ada orang yang menjadi korban kerasukan setan belum lepas juga, udah sampai setahun nih doakan. Setelah berdoa selama lebih dari setahun, jumlahnya perlahan mulai berkurang, dan itu memberi kami banyak harapan. Tapi pada suatu titik kami menyelesaikan satu sesi katanya, dan hitungan pun turun dari 900 tadi menjadi 704. Namun pada awal sesi berikutnya, saya ingin tahu berapa banyak sih yang hadir, maksudnya setan-setannya yang di dalam tubuh orang itu sudah tinggal berapa begitu. Dan mereka berkata 720. Saya mengulanginya, 720 itu 704 kali. Nah kemudian datang si orang yang kerasukan ini, si setannya dalam dia itu mencibir dengan sombongnya, hampir dengan gembira. Dia katakan apa? Round 2, putaran kedua. Nah ternyata setan sudah diperkuat. Nah jadi rombongan baru yang datang. Ya. Nah ini dikatakan apa di sini? Das, dengan demikian iblis secara tidak langsung mengakui bahwa mereka telah kalah dalam babak pertama, dan koloni mereka mulai runtuh, crumbling. Setelah seluruh koloni iblis pada orang yang menderita itu menjadi cukup lemah karena sudah berjam-jam berdoa ya untuk mengusir setan. Nah, iblis tersebut akan pergi dengan cepat. Nah, tapi mereka ternyata bisa memanggil bala bantuan. Nah, apa ini? Oke. It turns out that the leader of this new group was Gracil. Nah, ternyata diketahui pemimpin kelompok yang baru ini namanya Gracil, iblis yang terkenal dan kuat. Ada di sini yang bernama Gracil? Oke. Namun juga ternyata setelah beberapa sesi, Gracil dan kelompoknya dikeluarkan. Putaran kedua untuk Yesus. Yes, menang lagi. Nah, recently, baru-baru ini kami punya kasus di mana kami berada which you're down to. Kami menghadapi dua setan terkemuka dan pengikut mereka, begitu. Lalu tiba-tiba salah satu anggota tim yang PK gitu ya, dia melihat setan, terus memperhatikan bahwa setan yang ketiga ini sedang tiba di tempat kejadiannya. Ronde ketiga nih, pemimpin yang baru datang. Kemudian Monsinyur ini nanya, dari mana dia datang? Si orang yang melihat ini cuma angkat bahu.
wow, ini bala bantuan lagi nih. Reinforcement. Wah, katanya. Aduh, kata si Monsignor Rossetti ini. Wah, ini 1 kala, 2 kala, ketiga datang lagi nih. So, we spiritually pounded away for a long time. Jadi kami secara spiritual membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dan akhirnya pergi juga. Nah, di sini saya menghabiskan sisa hari itu di tempat tidur. Spiritually exhausted, secara spiritual lelah sekali. Anggota tim kami, terutama mereka yang bisa melihat itu, yang gifted itu, juga ternyata wipe out for 3 days. Ya, sepertinya apa sih namanya ini, KO selama 3 hari gitulah. Jadi nggak diragukan lagi, setan tuh menyedot energi dari kita. Kami membayar harga spiritual untuk mengusir bala bantuan iblis. Capek tersebut ya. Tapi memang it was worth it. Jadi itu sepadan katanya. Jadi ya udahlah, kita ikhlas lah gitu loh. Walaupun capek seperti apapun, kita berserang bantu orang begitu. Jadi koloni setan dalam diri seseorang bisa diperkuat ternyata. Pasti ada banyak setan di neraka yang pergi berkeliling. Katakan, but fortunately, tapi untungnya Tuhan nggak mengizinkan hal ini terjadi terlalu sering. Kami pengusir setan seringkali mengucapkan doa apa nih? Umbrellino. Oh, maksudnya umbrella prayer, doa payung, begitulah. Ya. Itu kami sering berdoa itu di awal-awal sesi, maksudnya begitu. Itu seperti mengelilingi setan dengan malaikat yang baik dan untuk menghentikan bala bantuan apapun. Stop bantuan, gitu. Dan ini biasanya berhasil. Namun terkadang juga mereka diizinkan untuk memanggil bala bantuan juga, atau setan-setan cadangan, begitulah. Meskipun itu parah, teruk, buruk kalau itu terjadi, tapi kabar baiknya adalah bala bantuan biasanya itu nggak terlalu berpengaruh pada orang tersebut dan memang lebih mudah diusir. Ya, namanya juga cadangan ya. Pasti lebih mudah diusir. Oke, sampai sini kita selesai. Terima kasih untuk sudah tap-tap lah, untuk sudah memberi gift, untuk yang sudah share. Jangan lupa nanti saksikan siaran ulangnya di YouTube Komsa KKSM, di subscribe dan juga di share. Siapa tahu ada yang membutuhkan testimoni tentang seperti ini ya. Kalian semua harus menjadi pembawa kabar gembira, pembawa berita sejahtera kepada orang lain ya, apapun pekerjaan kalian ya. Kalau nggak bisa ketemu orang, bisa men-share hal-hal rohani kepada orang yang membutuhkan. Oke, baik teman-teman semua, kita mau berdoa ya, doa penutup. Oke, 17 orang yang hadir di sini. Makasih Min, makasih semuanya. Sampai jumpa lagi di hari Minggu. Yes, kita jumpa lagi hari Minggu malam jam 10. Ya, sorry tadi agak telat karena memang ada beberapa latihan paduan suara yang Mimin juga mesti hadir ya. Kalau sudah, kita doa ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan seluruh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Doa kepada Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengar hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya.
Dan semoga engkau, hai panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami, Santo Mikael, berperanglah bagi kami, para malaikat dan orang kudus berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. God bless you. Sehat selalu semua ya. Oke. Iya, Kamis tentang demonologi. Minggu tentang katekismus, ya, atau pendalaman iman. Baik, see you, bye.